Salam saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, apa kabar? Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh menikmati hari yang baru, hari yang telah dijadikan oleh Tuhan bagi kita semuanya. Saya berdoa kiranya damai sejahtera Kristus turun atas kita semuanya, dan kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita semuanya sepanjang hari yang akan kita lewati. Puji nama Tuhan. Dalam kesempatan indah ini, baiklah saya akan kembali menyampaikan renungan firman Tuhan, menyambung apa yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang keselamatan yang kita terima dari Kristus Yesus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14, demikian Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Galatia tentang apa yang sesungguhnya terjadi ketika Kristus mati di atas kayu salib. Ya, inilah yang dilakukan oleh Kristus untuk kita semuanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara, puji nama Tuhan. Inilah yang dikerjakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi saya dan bagi saudara, yaitu melepaskan kita dari kutuk hukum Taurat dan kutuk kehidupan ini. Nah, mengapa kita perlu dilepaskan dari kutuk? Firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa kita manusia yang hidup, kita manusia keturunan Adam dan Hawa adalah hidup mewarisi kutuk akibat dosa yang dikerjakan oleh nenek moyang kita itu. Kalau saudara membaca dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 16 sampai berikutnya, ketika Tuhan berjumpa dengan manusia atau menjumpai manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu, maka Tuhan berbicara kepada Hawa pertama-tama, memang pada ular yang pertama, pada Hawa, ya. Kepada Hawa Tuhan berfirman, susah payahmu dalam mengandung dan melahirkan anak akan kubuat sangat banyak. Namun demikian kau akan tetap birahi kepada suamimu. Dan yang berikutnya kepada Adam, Tuhan berbicara kepada Adam, karena engkau mendengarkan istrimu dengan memakan buah dari pohon yang telah aku larang untuk engkau makan, maka terkutuklah tanah oleh karena engkau. Maka engkau akan bersusah payah mencari rezekimu sampai engkau kembali kepada debu. Namun Tuhan yang adalah kasih itu telah memberikan jalan kepada manusia dan kepada keturunan manusia untuk kembali kepadanya. Maka Tuhan memberikan hukum-hukum sebagai anak tangga untuk dijalani oleh setiap anak manusia supaya dapat kembali kepada Tuhan, supaya bisa lepas juga dari kutuk ini. Saudara, Tuhan memberikan hukum Taurat. Kita mengenal 10 hukum Taurat sebagai dasar daripada seluruh hukum Tuhan, kitab Taurat dan kitab para nabi. Dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Yang pertama, hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan engkau membuat patung dan sujud menyembahnya. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya panjang umurmu dan engkau berbahagia. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan hukum yang ke-10 adalah jangan mengingini milik sesamamu, apapun itu bentuknya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, namun ternyata mulai dari orang Yahudi, bangsa pilihan Tuhan,
sampai kepada bangsa-bangsa lain tentunya. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Bahkan ketika ada seorang pemuda yang luar biasa menurut ukuran orang-orang pada zaman itu datang kepada Tuhan Yesus. Dia datang kepada Tuhan Yesus dengan sukacita, dengan gagah, dengan bangga. Dia bertanya, "Guru, ya, apakah yang harus aku perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Tuhan Yesus berkata, "Lakukanlah 10 hukum yang dituliskan di dalam kitab Taurat." Dan anak muda ini berkata, "Semuanya itu telah aku lakukan dari sejak kecil atau sejak masa mudaku." Ya. Kemudian Yesus berkata, "Kalau engkau mau sempurna, jualah seluruh hartamu, seluruh milikmu, bagikanlah kepada orang-orang miskin dan ikutlah aku." Ternyata anak muda ini baru ketahuan, dia tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia tidak sungguh-sungguh mengasihi samanya manusia. Dia pergi dengan muka muram dan dengan sedih hati karena Yesus berkata demikian. Nah, saudara Tuhan, artinya apa? Bahwa tidak seorang pun manusia yang dapat menggenapi tuntutan hukum Allah. Sehingga apa? Sehingga manusia hidup di bawah kutuk hukum Taurat. Saudara, kutuk menyebabkan banyak masalah dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca dalam kitab Ulangan pasal yang ke-28, pada ayat 15 sampai ayat yang berikutnya, ayat yang ke-46, saudara. Nah, Musa memberitahukan kepada umat Israel tentang apa yang terjadi ketika mereka tidak mendengarkan baik-baik suara Tuhan, tidak melakukan hukum Taurat dengan segenap hati. Maka mereka akan hidup dalam kutuk. Akibat daripada orang yang hidup dalam kutuk, pada ayat 16 sampai ayat 20, mereka akan selalu gagal dalam segala usaha yang mereka kerjakan. Kemudian pada ayat 21 sampai 22, kemudian 27 sampai 29, mereka akan dirundung dengan sakit penyakit. Apakah saudara hari ini malam sakit penyakit? Saudara kasih Tuhan. Nah, salah satunya itu disebabkan karena kutuk. Bahkan kegilaan itu disebabkan karena kutuk. Ada yang mungkin nenek moyangnya gila, itu menurun dan sebagainya. Dan hari ini dengarkan baik-baik, ya, apa yang dilakukan oleh Kristus untuk kita semuanya. Kemudian selalu ditimpa oleh kesialan. Kalau saudara baca Ulangan pasal 28 ayat 23 sampai 24, kemudian lanjut ayat 30 sampai 33, 38 sampai 42, ya. Selalu sial. Apa saja yang dikerjakan, dilakukan sial, ya. Tidak ada keberuntungan, ya, jauh dari keberhasilan. Kemudian pada ayat 25 selalu kalah dalam berkompetisi, ya. Kita tahu bangsa kita ini khususnya dalam hal olahraga sepak bola, kita ini cinta semuanya karena kita punya nasionalisme, senang kalau sepak bola kita itu tim kita bisa menang, tapi ternyata kalah. Kenapa? Nah, bisa terjadi salah satunya daripada kutuk. Bukan kurang hebatnya pemain, bukan kurang hebatnya pelatih, tapi salah satunya karena adanya kutuk. Nah, kita perlu koreksi dalam hal ini, ya. Nah, mungkin saja itu terjadi, saudara kasih Tuhan, karena akibat daripada kutuk itu adalah selalu gagal dalam berkompetisi, ya. Kemudian berikutnya selalu berkekurangan dan mencari utangan, mencari pinjaman. Pada Ulangan pasal 28 43 sampai 44, ya. Nah, utang yang satu belum selesai, tutup dengan utang yang lain, ya. Nah, hidupnya demikian terus sepanjang tahun, saudara. Kemudian sampai kepada kematian, ya. Bahkan mati pun mati dengan cara yang menyedihkan. Saudara dalam Tuhan, itulah orang-orang yang hidup di bawah kutuk. Nah, apakah Tuhan senang dengan melihat semuanya itu? Oh, tentu tidak, ya. Karena Allah kita itu kasih. Semua yang terjadi dalam kehidupan manusia itu disebabkan karena dosa. Ada kuasa kegelapan yang bekerja di balik itu semuanya. Karena itulah maka Tuhan, ya, oleh karena kasih yang besar telah
memberikan putranya tunggal supaya kita yang percaya kepada yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu dilakukan oleh Allah kita dalam Kristus Yesus. Mengapa Kristus harus mati secara tragis disalib? Semuanya dilakukan adalah supaya kita terbebas dari kutuk. Orang yang mati di atas kayu salib itu mati secara terkutuk, ya. Supaya apa? Supaya kita di dalam Kristus Yesus menerima berkat Abraham. Saudara kasih dalam Tuhan, ada 7 berkat Abraham. Nanti saudara bisa baca dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 2 sampai 3 itu, ya. Atau mungkin saya bacakan, ya, supaya lebih lengkap lagi. Kejadian pasal yang ke-12 ayat 2 sampai 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini yang Tuhan akan berikan, ya, atau Tuhan sudah berikan di dalam Kristus Yesus bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, setiap saudara yang ada di dalam Kristus Yesus, ya, hari ini berita baik yang harus saudara terima, ya. Jangan saudara terkondisi dengan berpikir dengan kondisi yang ada, saudara merasa bahwa kok hidupku susah dan sebagainya. Nah, hari ini dengar baik-baik. Engkau harus keluar dari keadaanmu itu karena apa? Karena engkau sudah dilepaskan oleh Kristus Yesus dari segala kutuk kehidupan ini. Kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan mengalami kelepasan. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 32 dan 36, Yesus berkata bahwa jika engkau mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Dan jika anak Allah, yaitu Kristus, memerdekakan engkau, maka engkau pun benar-benar merdeka. Saya harapkan saudara mengerti ini. Seperti benar bahwa di dalam Yesus Kristus, saudara sudah dilepaskan dari segala macam kutuk. Kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit, kutuk nasib, kutuk masa depan dan sebagainya. Bahkan kutuk keturunan, kutuk nenek moyang, semuanya sudah dilepaskan. Sehingga kita boleh merdeka. Saudara boleh menikmati segala berkat Tuhan. Saudara, dan berkat itu adalah roh, saudara. Dan setiap orang yang menerima roh Allah, menerima berkat daripada Tuhan. Dan akan terjadi dalam kehidupanmu, apa saja yang kau usahakan akan berhasil dan beruntung. Sehingga perjalanan akan naik dan bukan turun. Engkau tidak perlu lagi dilulu sakit penyakit, karena engkau sudah dilepaskan. Dan kutuk penyakit sudah dipatahkan dari kehidupanmu. Dan hari ini saya minta saudara menerima semuanya itu, sehingga sukacita saudara dalam Kristus Yesus itu semakin berlimpah. Itulah mengapa Rasul Paulus menasihatkan kepada kita, bersukacitalah engkau dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Dan dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita juga, ya, ucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, ya. Mengapa demikian? Karena Allah telah mengerjakan bagi kita semuanya hal yang baik. Allah telah melepaskan kita dari kutuk karena Kristus sudah menjadi kutuk bagi kita semuanya. Hari ini kiranya saudara bisa mengalami berkat Tuhan itu semuanya. Dan izinkanlah saya akan berdoa untuk saudara semuanya, ya. Mari saudara yang hari ini mengalami masalah dengan ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah dengan pekerjaan, masalah apapun saudara. Nah, saudara boleh mengangkat tangan dan saya akan berdoa untuk saudara. Bapa di surga, terima kasih bahwa di dalam Engkau, di dalam Kristus Yesus, Engkau sudah melepaskan kami dari segala kutuk hukum Taurat, supaya kami boleh hidup di dalam berkat Tuhan, supaya kami hidup dalam kemerdekaan, supaya kami hidup dalam Tuhan kebahagiaan seperti yang Engkau kehendaki. Hari ini kepada saudara kami yang mendengarkan khotbah renungan firman Tuhan hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila di antara mereka ada yang sedang sakit, dalam nama Yesus Kristus,
Oleh darah Yesus, segala sakit penyakit boleh dilepaskan, boleh dilenyapkan. Mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, dalam nama Yesus kami patahkan kutuk kemiskinan, dalam nama Yesus Kristus. Kutuk-kutuk kesialan kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Dan kami lepaskan roh berkat atas umat-Mu semuanya. Sehingga umat-Mu Tuhan akan terbuka jalan bagi segala usaha pekerjaan mereka. Mereka diberkati sehingga perjalanan mereka akan naik dan bukan turun. Mereka akan selalu beruntung kemana mereka pergi dan berhasil dalam segala apa yang mereka usahakan. Akan terjadi siapa yang memberkati umat-Mu akan diberkati oleh Tuhan. Tapi siapa mengutuki umat-Mu akan dikutuki oleh Tuhan. Biarlah Tuhan, umat-Mu akan mempermuliakan nama Tuhan. Nama umat-Mu akan semakin termasyhur. Karena itu bagian daripada berkat Tuhan. Dan mereka akan diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka menjadi berkat bagi keluarga mereka. Mereka menjadi berkat bagi lingkungan mereka. Mereka akan menjadi berkat bagi skup yang lebih luas lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah renungan singkat pada pagi hari ini boleh menghiburkan kami semuanya, menguatkan kami semuanya di pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Bahkan sepanjang hidup kami. Kami melepaskan berkat atas umat Tuhan dimanapun berada. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya. Amin.